Halo semuanya, berjumpa kembali di Jalan-Jalan Review. Sekarang saya masih berada di Kota Malang ya. Di video kali ini saya ingin mereview rumah yang ada di belakang saya ini. Jika kalian suka dengan tampilan rumah lawas dan juga sederhana, pastikan kalian tonton terus video ini sampai akhir ya. Oke, kalau gitu kita coba langsung masuk ke rumahnya. Let's go! Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di area depan rumahnya ya. Bisa dilihat ya, untuk tampilan rumahnya sangat simpel dan juga modelnya juga model-model lawas ya teman-teman. Untuk tampilan atapnya di sini dia menggunakan bentuk limasan ya. Dengan pelapis atapnya dia menggunakan genteng tanah liat. Nah, di sini memang untuk bagian kontur tanahnya dia agak sedikit tinggi ya teman-teman. Jadinya untuk area rumah dengan area jalan raya di depannya ini cukup tinggi perbedaannya. Otomatis bagian karpotnya ini juga cukup menanjak ya. Untuk area karpot di sini juga cukup lebar ya. Lebarnya sekitar 5 meter. Untuk area karpot depannya ini bisa muat untuk 4 mobil teman-teman. Cukup banyak ya. Ditambah lagi masih ada garasi dalam yang cukup besar, muat hingga 2 mobil. Nah, yang saya suka dari rumah ini adalah di bagian depan rumahnya ini memiliki taman yang sangat besar ya teman-teman. Berhubung memang rumah-rumah lawas pastinya sangat suka dengan bagian depannya diberikan area taman yang sangat luas ya. Oke, mungkin kita coba lihat untuk bagian terasnya teman-teman. Untuk area teras depan rumahnya ini juga cukup lebar ya. Lebarnya sekitar 2 kali 4,5. Tinggal ditambah tempat duduk pastinya sambil menikmati area taman hijau di bagian depan rumahnya. Pastinya sangat enak sekali ya. Kemudian di sisi kanan juga terdapat area akses untuk menuju ke bagian samping rumah teman-teman. Di sini terdapat area koral yang dipisahkan ya dengan area lahan hijaunya. Nah, sebelum saya masuk ke area dalam rumahnya, saya ingin tunjukkan dulu teman-teman. Di sini untuk bagian pintu dan juga jendela, dia masih menggunakan bahan orisinil ya. Terlihatnya di sini karena terdapat kaca patri, baik di sisi jendela juga maupun di bagian pintunya. Kemudian di bagian samping ini juga terdapat bukaan jendela, kemungkinan ini adalah area kamar tidur teman-teman. Oke, mungkin tidak perlu lama-lama, kita langsung masuk ke area dalam rumahnya. Let's go! Sekarang ini saya berada di area ruang tamunya ya. Untuk area ruang tamu ini cukup luas ya, luasannya sekitar 4 kali 4. Dan nuansa klasiknya ini juga masih terasa ya di bagian dalam rumahnya ini. Kemudian yang saya suka dari area dalam rumahnya ini bagian lantainya dia full menggunakan marmer teman-teman. Nah, di sini untuk area ruang tamu hanya disediakan tempat duduk saja ya. Nah, kalian bisa ngobrol santai dan juga untuk menerima tamu. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat area berikutnya teman-teman. Area selanjutnya ini adalah area ruang keluarga ya. Untuk area ruang keluarga di sini sangat luas sekali ya. Di sini bisa berkumpul cukup banyak ya dengan anggota keluarga. Dan yang saya suka untuk di area ruang keluarga ini untuk bukaan jendelanya cukup banyak teman-teman. Di samping kanan terdapat bukaan jendela yang cukup besar ya, dengan model pintu sliding yang langsung mengarah ke arah taman belakang ya. Di kiri saya juga terdapat bukaan jendela yang cukup besar juga dengan bukaan sliding juga, yang langsung mengarah ke area outdoor yang berada di sisi tengah teman-teman. Mungkin kita coba lihat ya untuk area outdoor yang di samping ini. Untuk bagian pintu di sini dan juga jendela semuanya frame-nya menggunakan kayu solid ya. Jadi di sini tidak ada yang menggunakan frame alumini. Untuk part kacanya juga sangat besar ya. Kemudian lanjut kita bahas untuk bagian taman di bagian sampingnya ini ya. Di sini terdapat lahan hijau yang cukup besar, kemudian ditambahkan juga kolam ikan ya. Untuk area taman di sini langsung menyatu dengan bagian garasi dalam teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di awal, untuk garasi dalam di sini bisa muat untuk 2 mobil ya. Kemudian di depan saya juga terdapat akses menuju ke area belakang rumahnya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu untuk area dalam berikutnya. Nah teman-teman, untuk rumah ini memiliki 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi ya. Mungkin kita coba spill untuk kamar pertama di rumah ini. Ini adalah kamar pertama di rumah ini ya. Dari segi luasan cukup besar ya. Ini sekitar 4 kali 5 teman-teman. Untuk tampilan kamarnya juga cukup simpel. Di sini hanya diberikan 2 single bed ya.
Ini juga bisa difungsikan untuk kamar tamu ataupun juga kamar anak, teman-teman. Di sebelah kanan saya ini juga terdapat dua bukaan jendela yang langsung mengarah ke taman depan ya. Di sini bagian jendela juga masih menggunakan kaca patri. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat kamar kedua di rumah ini. Nah, teman-teman, sekarang ini saya berada di kamar kedua di rumah ini ya. Dari segi luasan juga hampir sama ya dengan kamar pertama, sekitar 4 kali 5. Kemudian, untuk kamar kedua ini juga tampilannya cukup simpel ya. Di sini diberikan 2 single bed. Kemudian di bagian kanan masih terdapat bukaan jendela yang langsung mengarah ke selasar samping, teman-teman. Di sini untuk bagian selasarnya hanya difungsikan sebagai tempat untuk menaruh water heater ya. Kemudian di sini untuk bukaan jendela di jendela kamar kedua ini dia menggunakan kaca bening, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat ke area berikutnya. Nah, teman-teman, di antara kamar pertama dan kamar kedua di sini terdapat kabinet wastafel ya. Kenapa di sini ada? Karena di belakang saya ini adalah area kamar mandinya ya. Mungkin kita coba lihat untuk kamar mandinya. Di sini untuk tampilan kamar mandinya masih model lawas ya, teman-teman. Full keramik. Kemudian juga di sini masih disediakan untuk area shower ya. Untuk bukaan jendela juga masih tersedia yang langsung mengarah ke selasar samping. Oke, kita lanjut ke area berikutnya. Yuk teman-teman, kita langsung intip untuk kamar utama di rumah ini. Untuk kamar utama di sini sangat besar ya. Ini luasannya sekitar 5 kali 7 ya. Dan di sini untuk bagian lantainya dia model tersendiri, dia menggunakan parket, teman-teman. Nah, di sini terdapat bed, kemudian untuk area wardrobe dan meja rias berada di belakang saya ini ya. Di sisi kanan saya ini adalah area kamar mandinya ya. Dan yang saya suka di kamar utama ini, dia terdapat bukaan pintu dan jendela yang cukup besar yang langsung mengarah ke taman belakangnya, teman-teman. Nah, sebelum kita ke area taman belakangnya, mungkin saya tunjukkan dulu ya untuk kamar mandinya seperti apa. Nah, ini adalah kamar mandi di kamar utama ya. Tampilannya juga mirip dengan kamar mandi yang sebelumnya. Di sini juga sangat lengkap, terdapat area kloset, wastafel, bak mandi, dan juga shower sudah tersedia, teman-teman. Kemudian juga terdapat bukaan jendela yang langsung mengarah ke area selasar samping. Oke, kita lanjut ke area berikutnya. Asik sekali ya teman-teman, keluar dari kamar utama langsung disambut dengan pemandangan taman belakang rumah yang sangat bagus sekali ya. Di sini untuk area taman belakangnya cukup luas sekali ya. Ini kalau misalkan mau ditambah kolam ikan ataupun kolam renang juga masih sangat cukup ya. Berhubung luasannya juga sangat besar. Untuk area taman belakang ini menyatu dengan area teras belakang, teman-teman. Untuk area teras di sini masih disediakan tempat duduk yang cukup banyak ya. Di sini bisa difungsikan untuk tempat ngobrol santai bersama keluarga. Dari tadi kita belum bahas untuk area ruang makannya ya. Kira-kira ada di mana? Ikutin terus ya. Nah, di sini juga terdapat pintu partisi yang cukup besar ya. Modelnya sliding, teman-teman. Di sini memang agak cukup berat berhubung di sini frame-nya dia menggunakan kayu solid ya. Ini adalah area tempat makan yang langsung menyatu dengan area pantry-nya, teman-teman. Modelnya di sini sangat cantik ya. Finishing semuanya hampir menggunakan bahan-bahan kayu. Kemudian juga bukaan jendela. Di sini juga cukup banyak ya, berada di samping kiri saya yang mengarah ke taman bagian tengah rumah ini. Kemudian di area belakang saya ini juga masih terdapat pintu untuk akses menuju dapur kotornya. Yuk kita coba intip. Nah, teman-teman, ini adalah area dapur kotornya ya. Untuk area dapur kotor di sini juga cukup besar. Dan di sini langsung mengarah ke taman belakang ya. Terdapat bukaan jendela yang cukup banyak ya, terdapat 3. Kemudian di sisi kiri saya ini adalah area akses menuju ke bagian servis di atas ya. Nah, di kanan saya ini adalah area tembusan menuju ke taman tengah bagian rumah ini, teman-teman. Yang langsung mengarah ke arah garasi bagian dalamnya. Ya teman-teman, itu tadi review lengkap untuk rumahnya. Ada kabar menarik ini untuk kalian semua. Rumah ini kebetulan sedang dijual ya. Jika kalian tertarik dan berminat untuk rumah ini, kalian bisa langsung kontak di nomor yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya.
Saya Deddy Gunawan, sampai jumpa lagi di video jalan-jalan review berikutnya. Bye!